diriku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obat. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah bisa bertemu Bapak hari ini, sore hari ini. Sehat Pak tentunya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sudah diizinkan, diberi waktu untuk bisa menyampaikan beberapa pertanyaan terkait kasus-kasus di sekolah. Jadi nanti saya akan bertanya tentang beberapa kasus. Izinkan nanti Bapak bisa menyampaikan bagaimana penyelesaian di sekolahnya. Baik, bisa saya mulai Bapak? Enggak? Ya, Bapak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah? Baik, ini hal yang tampaknya mudah, tapi butuh pemikiran ekstra. Mengapa? Karena ketika kita menghadapi dua buah yang dinyatakan kebenaran, Ya. maka tidak mungkin dengan serta-merta kita, oh ini yang kita ambil, tidak. Tetapi harus kita tahu persis dari dua buah kebenaran itu pasti ada satu yang lebih lagi. Otomatis kita harus mengidentifikasi lebih lanjut kira-kira mana yang mendatangkan kebaikan lebih, Yang lebih didahulukan, lebih utama ya. kan ya Pak. Jadi baik, menurut Bapak adalah selama menyelesaikan kasus sekolah, jadi ada kebermanfaatan, mana yang lebih diuntungkan, mana yang lebih diutamakan, itu yang harus diselesaikan. Baik Pak, untuk yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik. Yang pertama, setelah kita mengetahui pilihan yang dianggap benar itu tadi, kemudian kita betul-betul menganalisis kira-kira kebenaran itu yang bagaimana. Setelah itu pastilah kita memerlukan langkah-langkah untuk berikutnya, di mana agar keputusan yang kita ambil itu bisa diterapkan, bisa dilaksanakan sebaik mungkin dan membawa asas manfaat. Itu yang harus begitu nih Bapak. Jadi memang betul-betul Bapak memikirkan asas kebermanfaatan, mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih penting. Baik, untuk langkah-langkah Pak atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Untuk langkah-langkahnya, langkah pertama adalah kita selalu mengidentifikasi sebuah keputusan yang akan kita ambil. Kita identifikasi seperti apakah keputusan yang akan kita ambil. Setelah kita identifikasi, kita akan melibatkan personel yang akan melakukan menjalankan ini. Pasti kita akan melibatkan beberapa personel, baik itu guru, mungkin staf, bahkan siswa. Bisakah ini kemudian kita laksanakan? Setelah kemudian personilnya kita tentukan siapa yang terlibat, kemudian tujuannya, arahnya kemana. Jadi itulah kemudian setelah langkah-langkah itu tersusun, maka kita tidak tinggal mengambil action saja, tinggal melaksanakan saja. Jadi intinya ada kolaborasi ya Pak, melibatkan semua stakeholder yang ada, komite, mungkin guru gitu ya Bapak masuk ya. Terima kasih ya Pak untuk jawabannya, sangat menginspirasi. Baik, lalu Pak, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kita harus betul-betul merenungkan dan mencermati
langkah yang kemudian praktis kita bisa laksanakan. Ketika kita mengidentifikasi sudah barang tentu di dalamnya ada unsur-unsur yang mana yang kita dahulukan, mana yang harus kita ambil action, dan mungkin mana yang harus kita kesampingkan atau mungkin dieksekusi lebih di apa namanya, ada skala prioritas gitu ya. Ya, betul. Berarti mana yang kita dahulukan. Terus skala prioritas itu yang akan kita terapkan. Ya. Baik Bapak, selanjutnya Bapak selama ini adakah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika? Ya, pastilah ketika kita mengambil sebuah keputusan, ya, tidak semua stakeholder, komponen yang ada mendidikan itu puas dengan keputusan kita, itu pasti. Karena kita akan mengambil beberapa keputusan dari keputusan yang baik, dari pernyataan yang benar, dari kenyataan yang benar. Ketika kita mengambil salah satu, sudah pasti ada sesuatu atau salah satu yang bukanlah kita katakan dikorbankan, tetapi tidak mendapatkan porsi. Nah, biasanya inilah yang pasti tidak akan membuat nyaman atau tidak puas. Kita tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi paling tidak yang kita ambil itu jangan sampai melukai yang lain, jangan sampai mencederai yang lain. Jadi apapun tetap kita mengakomodir kepentingan bersama. Mengutamakan tentunya pemberi pihak pada murid Pak Ya, pada peserta didik yang diutamakan. Orientasinya memang selalu ke peserta didik. Lalu Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tentunya? Jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, untuk langkah-langkah, prosedur dan jadwal atau schedule-nya pasti kita punya perencanaan. Tidak serta-merta kemudian ini ada masalah, ada dilema etika yang harus kita selesaikan. Hari ini juga selesaikan, tidak. Kita harus hati-hati betul karena ini rawan. Akan ada sesuatu yang menjadi prioritas, berarti kita akan membuat schedule. Setelah personil kita tentukan tadi, maka schedule-nya harus kita buat. Mungkin hari pertama kita mengidentifikasi masalah itu, kemudian langkah-langkah apa yang kemudian melibatkan siapa di hari kedua, di hari ketiga, dan mungkin kalau butuh perenungan maka mungkin beberapa saat lagi baru kita ambil untuk menyelesaikan itu. Jadi memang ada terjadwal mana yang lebih sehingga tidak langsung serta merta gitu Bapak. Jadi perlu pemikiran bersama, perlu karena memang harus diputuskan secara bersama dan lebih menguntungkan mana yang diuntungkan, jadi tidak merugikan peserta didik tentunya. Betul Pak. Untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, apakah ada seseorang yang membantu Bapak? Ya, di namanya di komponen pendidikan yang ada di sekolah itu ada guru, ada staf, ada komite, ada masyarakat, ada siswa, dan semuanya terlibat. Yang pasti akan membantu kita adalah yang biasa menangani hal-hal yang berhubungan dengan anak. Siapa itu? Pasti dari komponen guru itu ada bimbingan konseling, ada kesiswaan, ada wakil kepala sekolah, ada bagian yang lain seperti wali kelas. Itu semuanya bau-bau dan membantu menyelesaikan. Pada tataran-tataran kecil cukup hanya wali kelas, tidak harus melibatkan kepala sekolah. Dalam tataran berikutnya wali kelas bisa dibantu oleh kesiswaan, atau dalam tataran berikutnya bisa dengan BK, bahkan dengan kepala sekolah itu apabila diperlukan sekali. Manakala bisa di tataran di bawah, mulai wali kelas, kemudian kesiswaan, kemudian BK, tidak perlu sampai ke kepala sekolah. Tetapi kalau sudah prinsip sekali memerlukan keputusan yang strategis, maka harus melibatkan kepala sekolah. Sekali lagi orientasinya tetap ada siswa. Jadi ada ya memang tentunya karena di sekolah, jadi Bapak dibantu oleh guru, tentunya kesiswaan, BK ya Pak ya. Baik.
dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, itu kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di Leman Etika? Baik, yang pertama pasti melakukan perenungan itu sesuatu yang baik. Analisis dan identifikasi itu sesuatu yang harus dijalankan. Dan yang paling penting menurut saya adalah kolaborasi dengan semua pihak, baik dengan stakeholder. Dalam stakeholder itu ada guru, ada wakasek, ada kesesaan, ada BK, bahkan siswa. Itu sesuatu yang kolaborasinya sangat diutamakan. Sekali lagi bahwa orientasi kepada pelayanan anak didik, pelayanan siswa itu adalah menjadi hal yang sangat pokok dan tidak boleh dikesampingkan. Betul. Terima kasih Bapak, sangat menginspirasi sekali untuk pernyataan-pernyataan dan jawabannya. Mudah-mudahan juga saya bisa seperti Bapak untuk mengambil keputusan. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih untuk membersamai saya pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo, selamat sukses. Terima kasih Bapak. Ya, monggo. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia Indiawati, selamat siang, sehat tentunya hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sekali saya diizinkan untuk mewawancara Ibu pada kesempatan kali ini untuk berbicara tentang masalah kasus yang ada di sekolah. Terima kasih untuk bisa diberi waktu. Bisa Ibu saya meminta waktunya sedikit untuk wawancara? Boleh. Saya lagi luar ya. Terima kasih banyak. Apa bisa saya mulai Ibu? Wawancaranya ya. Baik. Ibu yang mau saya tanyakan, selama ini di sekolah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau dilema etika seperti yang kita ketahui, kalau misalkan benar sama benar, betul. Kalau misalkan dilema etika moral itu berarti benar lawan salah. Jadi contoh, Betul. misalkan ada anak dia itu lama tidak masuk sekolah, karena dia sakit. Nah, ini kan dia sakit itu benar. Betul. Dan anak misalkan dia kalau tidak masuk sekolah, ternyata dia itu persentase keadilannya dipertanyakan sehingga ini menjadi masalah. Betul. Nah, satu sisi anak ini benar karena dia sakit, satu sisi tidak masuk karena ada aturan sekolah. Betul. Nah, itu bisa kita bijaki. Berarti di sini kan benar lawan Betul. Jadi ini Betul. Jadi ibunya melihat ini ya sesuai dengan benar dan kebenarannya dan faktanya. Jadi mengikuti aturan, ya. Terima kasih Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, dan satunya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. baik, untuk beberapa kasus yang ada di sekolah itu kita pelajari. Ya, Jadi permasalahannya seperti apa? ya. Terus nanti kita mengedepankan solusinya. Jadi dari kasus itu kita cari solusinya. Kalau dalam menyusun solusi itu, otomatis kita melibatkan beberapa pihak. Yang pertama kita cari dulu permasalahannya seperti apa, kita cari akar permasalahannya, kemudian kita sharing dengan teman-teman satu sekolah, bapak ibu guru, staf di sini. Kemudian juga kita bisa konsultasikan pada
Jadi terus kita kan istilahnya ada 9 langkah pengambilan keputusan. Iya. Nah, kita patuhi itu, terus kita bandingkan, oh apakah kasus ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Kita review, oh dulu solusinya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan, oh hasilnya seperti ini, perlu diperbaiki. Nah, itu kita rumuskan lagi solusinya. Gitu ya. Jadi Bu Indriawati untuk menangani kasus pengambilan keputusan masalah kasus sekolah itu melibatkan semua stakeholder ya, dari wali murid, komite, dan guru pengambilan keputusan untuk mencari solusi atas permasalahannya, termasuk itu juga berijak pada 9 langkah pengambilan keputusan tadi ya, sehingga bisa direview mana yang sudah dilakukan, mana yang belum begitu. Baik Ibu, untuk selanjutnya Ibu jawabannya keren sekali, bijak sekali ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedurnya? Ya itu tadi, jadi kalau kita ada masalah, Ya. dulu, kita tanya dulu, jadi supaya jelas. Ya. Ini posisinya di mana? Apakah melanggar aturan? Betul. Atau tidak? Iya betul. Kalau misalkan ini terkait dengan peraturan, nah itu berarti kita ya sesuai peraturan. Sesuai peraturan. Cuman kalau misalkan ini tidak sesuai peraturan, Ya. nah itu berarti bisa kita konsultasikan. Kita juga istilahnya langsung lapor pada orang yang berpengalaman. Kalau kasusnya seperti ini, gimana? Ya, kalinya itu kita jadikan pelajaran, kita adopsi ke sekolah kami, sehingga pokoknya kita pada saat pengambilan keputusan itu benar-benar harus dipikirkan karena karena keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan kita sendiri, Ya, tapi keputusan bersama. Tentunya berpihak pada murid Ya, tapi tapi ada murid supaya tidak merugikan murid sama sekali. Jadi nanti wali murid juga akan mendapatkan penjelasan. Ya. Siapapun yang terkait dengan masalah ini akan mendapatkan penjelasan. Jadi dengan harapan kalau kita sudah memberikan penjelasan, kita hubungan komunikasi yang baik, sehingga semuanya bisa menerima keputusan itu dengan baik. Karena kadang menurut kita sudah dikejabi seperti itu, sudah bijaksana, ternyata ada beberapa pihak yang menganggap itu kurang bijaksana. Ya. Betul Ibu. Jadi kalau kita menentukan ini benar salahnya, ya kita kembalikan lagi ke peraturannya. Kalau misalkan kita bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, berarti kita benar. Tapi kalau kita tidak sesuai peraturan, berarti kita. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Kalau dilematika kan yang benar lawan benar itu. Jadi yang pertama, kejelasan kasusnya. Terus yang kedua, peraturannya seperti apa. Terus yang ketiga, kita tanyakan. Kalau misalkan kan ada opsi-opsinya, pasti ada opsi-opsinya. Jadi setiap masalah itu pasti opsi A, opsi B, opsi C, dan solusinya seperti itu. Nah, kalau misalkan A itu solusinya ini, kira-kira kita cari yang kerugiannya itu yang minimalisir, yang paling kecil sekali. Jadi istilahnya kalau yang A ini kayaknya ini kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, ya enggak, kita pilih. Jadi itu kita pilih yang sekiranya resikonya paling kecil dan tidak banyak. Jadi Ibu pertimbangkan betul-betul ya mana yang kira-kira manfaat dia, mana yang istilahnya yang lebih menguntungkan, yang merugikan, itu jadi betul-betul menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan tadi ya langkah-langkah untuk menyelesaikan kasus itu yang efektif lah, lebih bisa untuk cepat menyelesaikan ini. Jadi Bu, baik untuk selanjutnya Bu, hal apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan Bu Indri tentunya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Sebenarnya kalau tantangan itu banyak ya, cuman poinnya di sini kita itu bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Saya rasa dengan adanya peraturan itu dibuat, itu merupakan salah satu solusi. Jadi kita itu langsung menilai berdasarkan aturan mainnya. Begitu kita melanggar peraturan yang ada, itu berarti melanggar. Nah seperti itu. Jadi kita bekerja sesuai peraturan, ya sudah ini aja. Kalau masalah tantangan dalam menyelesaikan permasalahan yang selama ini saya hadapi, itu selama komunikasi itu terjalin dengan baik, saya rasa nggak ada hal yang mungkin untuk diselesaikan. Misalkan kita sama-sama terbuka,
kita sama-sama benar-benar bertujuan mencari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Kalau kita dari awal sudah ngotot, dari sudut pandang kita sendiri, itu kayaknya susah. Tapi pengalaman mengatakan bahwasanya kalau kita benar-benar open untuk solusi, itu nggak ada. Itu ya Bu ya. Jadi itu tantangan itu bisa diminimalisir ya kalau kita ada komunikasi ya. Jadi kalau komunikasi lancar, akhirnya lancar, semuanya bisa terselesaikan karena semuanya saling support ya. Dan komunikasi itu sehingga terbentuk sebuah kerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu ya. Pada saat pengambilan keputusan itu sudah diambil, itu berarti keputusan kita bersama. Ya. Jadi menjadi milik bersama. Jadi nggak ada lagi pendapatnya si A, si B, si D, tapi itu sudah pendapat bersama dan kita ubangi bersama. Jadi kalau ada apa-apa ya kita tunduk bersama. Itu ya itu bisa kolaborasi mengambil keputusannya bisa bijak, bisa menyikapi juga mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih merugikan. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, kalau di rumah etika permasalahan apapun ya, masalah ini menurut pengalaman saya itu kalau misalkan masalahnya itu memang sangat penting diselesaikan, saya saat itu tapi kalau masalah yang selanjutnya kan kita bahas skala prioritas dulu ya. Kalau ada masalah itu kita bahas skala prioritas dulu. Kalau menyangkut kepentingan yang lebih besar itu harus diselesaikan. Itu yang bisa selesaikan dulu. Kalau misalkan dia masih skala sekian, nah itu bisa nanti aja wis, kalau misalkan ada waktu itu istilahnya nggak bisa dijadwalkan secara pasti ya. Karena yang namanya masalah itu kadang ada yang tiba-tiba, ada yang istilahnya masalah ada yang memang terjadinya itu kayaknya bersalah. Misalkan ada kejadian apa, anak ini datang terlambat selalu dalam itu kan bersalah, itu bisa diselesaikan dulu. Pertama ya nggak langsung ke kita kan, tapi ke wali kelasnya. Terus apakah guru sudah melakukan maksimal, apakah sudah melakukan penanganan dengan efektif. Kalau sudah melakukan penanganan dengan efektif dan ternyata belum ada dampak yang positif ke arah anak ini datang lebih rajin, kita perlu survei dulu apa yang menyebabkan anak ini tidak mau datang ke sekolah. Kalau sakit ya sudah, tapi kalau dia malas datang ke sekolah perlu dicari akan masalahnya apa dia malas. Kalau misalkan karena dia nggak punya uang saku, berarti solusinya ada kan? Karena dia tidak nyaman dengan teman, berarti kan ada solusinya. Nah itu masalahnya kayaknya terbilang-bilang begitu ya Bu. Itu efektif sekali ya Bu. Jadi tidak meminta schedule atau jadwal ya, tergantung dari permasalahannya. Contohnya di saat kapan, di mana dia jadi Ibu langsung di sekolah saat itu bertemu masalah yang urgent, Ibu buat skala prioritas itu yang harus diselesaikan dulu dahulu. Karena saya pernah menyelesaikan masalah itu saking pentingnya masalah ini, karena saya juga waktu itu diklat. Akhirnya saya membuat meeting online untuk menyelesaikan masalah itu sama rekan-rekan stakeholder yang ada di sini. Langsung ya Bu ya, di online. Jadi malam jam 8 selesai kegiatan itu kita meeting sudah. Terus ada masalah kayak gini harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Karena menurut saya karena nggak ada hari lagi, nunggu saya pulang betul hebat Bu Indri bisa memanajemen mana yang perlu diprioritaskan, mana yang perlu nanti diselesaikan berikutnya, begitu ya Bu ya. Jadi seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Saya rasa yang pertama peraturan yaitu yang kedua dari sisi sumber daya manusia. SDM ya. Tidak bisa dipungkiri kalau SDM-nya berkualitas itu ide-ide untuk solusi itu banyak.
komunikasi yang efektif itu juga penting. Jadi sebagai pimpinan atau sebagai anak buah, kalau kita itu sudah tercipta komunikasi yang baik, itu kayaknya enak-enak aja. Pada saat komunikasi itu tidak lancar dalam satu arah, itu yang sepertinya kalau misalnya ada masalah juga susah. Makanya itu pentingnya kita membina komunikasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Karena kita tidak tahu dari siapa kita akan mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Betul. Jadi kerjasama kerjasama, komunikasi ya, betul ya. Jadi itu semua memang yang membantu ibu ya. Intinya juga itu yang mempola seperti itu sehingga di sekolah ini kasus-kasus bisa terselesaikan dengan sistem cara seperti yang ibu sampaikan tentunya. Seperti pembagian tugas itu kadang kan ada yang suka iri-irian. Ya. Sesama guru ada iri-irian. Kayak saya tugasnya banyak gitu. Oh iya. Ini saya juga tugasnya banyak. Itu solusinya bagaimana? Solusinya gini. Kembali lagi ke skala prioritasnya. Kita sudah satu tim. Kalau satu tim itu berarti satu keputusan kita perlu semuanya. Ya sudah. Kalau misalkan ini adalah untuk kepentingan bersama, ada lagi katanya siapa, ada lagi katanya si A, si B, si D, tapi ini kepentingan kita bersama. Baik bagusnya ya kita bersama. Betul. Jadi itu tadi ya, karena satu tim ya, jadi sukses juga kita satu kata satu tindakan. Terima kasih Bu untuk yang terakhir ini Bu. Yang terakhir. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat, Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di rumah kita. Yang pertama itu kita bukan siapa-siapa teman-teman dari dengan guru kalau kita tidak tahu. Jadi penting bagi kita menjaga kestabilan kolaborasi antara kita kerjasama baik dengan beliau-beliau Gitu ya. Terus yang kedua kita nggak ragu untuk belajar, terus mengembangkan kompetensi, terus juga selalu update tentang pengetahuan terutama peraturan, dan peraturan itu kan selalu berubah di zaman online seperti ini. Karena pada saat kita mengambil kebijakan, kita berpijak pada peraturan yang kemarin, nah itu sudah nggak relevan lagi. Jadi justifikasi dari semua itu penting bagi kita sebagai pimpinan untuk memahami semua peraturan di semua lini. Kita harus mengetahui tentang aset, harus mengetahui tentang pengelolaan. Nah, seperti itu. Semuanya kita harus tahu. Haknya murid seperti apa, kewajiban murid seperti apa, kewajiban kita sebagai pegawai seperti apa. Pokoknya intinya adalah kita update masalah peraturan yang ada. Karena itu yang nantinya pada saat kita mengambil keputusan, kalau hukumnya jelas, keputusan kita ini benar atau salah berdasarkan atas peraturan yang ada. Itu ya, jadi memang basicnya adalah satu menstabilkan budaya hubungan ya, dan semua stakeholder, guru, komunitas, semuanya menjadi stakeholder. Itu tadi semua kita harus tahu, Pengawas juga betul ya, ya. nanti KS kita libatkan KS. Itu biasanya dalam keputusannya basicnya dari peraturan juga. Begitu ya. Terima kasih Bu Indri, dari Bu Indri yang disampaikan tadi sangat menginspirasi saya tentunya. Semoga saya bisa juga seperti Bu Indri banyak belajar gitu ya. Terima kasih juga untuk waktunya bersama saya dalam wawancara ini. Sekali lagi mohon maaf saya sudah meminta waktu Bu Indri. Semoga apa yang Ibu Indri sampaikan atau Ibu Indri meluangkan waktu untuk saya bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan tentunya dan juga sukses untuk Bu Indri. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Dwi Sama-sama. yang berkenan silaturahmi ke kami. Iya Bu. Ya beginilah sekolahnya. Iya, enak Bu, anak juga senang ramai. Terlihat. Iya Bu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada pulang monggo ke sini. Terima kasih. Saya pamit dulu. Kau bisa patahkan kakiku,
tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusiaku. Assalamualaikum, selamat siang Bu Tuti. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih saya sudah diizinkan berkenan untuk mewawancara Ibu selaku Kepala Sekolah UGT Satuan Pendidikan SDN Semen 1 Purwosari, Kabupaten Pasuruan tentunya. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Bisakah Ibu, saya akan mewawancari Ibu dengan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu bisa menjawab sesuai dengan apa yang terjadi atau sesuatu kasus apa yang ditemukan di sekolah Ibu dalam hal pengambilan keputusan. Oh, silakan. Oke. Terima kasih Bu Tuti. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, selama ini Ibu Tuti bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Terima kasih Bu Tuti ya. Kalau lembaga saya yang saya pimpin, di sini saya membuat tim. Nah, jadi saya mempunyai 3 tim yang tugasnya yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Kalau yang salah satu masalah yang perlu diangkat, akan ke ruangan saya untuk dibicarakan bagaimana solusinya dan bagaimana untuk masa depan peserta didik tersebut. Begitu ya. Jadi Ibu memiliki tim yang terdiri dari 3 orang guru yang nantinya dari 3 guru ini akan menemui Ibu apabila menemukan sebuah kasus, misalkan ada siswa yang bermasalah, sehingga secara holistik ya, secara kolaborasi antara guru dengan Ibu Kepala Sekolah bisa mengambil keputusan yang menguntungkan bagi peserta didik. Terima kasih Bu Tuti untuk pertanyaan pertama telah terjawab. Yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu Tuti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini kemarin itu saya punya siswa namanya Gibran. Dari kelas 1 dia teridentifikasi bahwa dia punya kekurangan. Kekurangannya itu, tetapi selaku sekolah negeri diwajibkan menerima kekurangan siswa tersebut, tidak boleh disendirikan. Sehingga saat sampai kelas 2 tetap tidak ada perubahan. Kenaikan kelas 3 yang kita lakukan tim pertama, guru sudah pendekatan, siswa pula guru memberi tambahan pembelajaran, tetap tidak berhasil. Kemudian keputusan terakhir, saya memanggil psikolog datang ke sekolah dan orang tua saya hadirkan, sehingga psikolog yang menentukan bahwa anak peserta didik namanya Gibran itu sebaiknya tidak bersekolah di lembaga saya, dikarenakan karena Gibran mempunyai kelebihan yaitu hormon seksnya yang tidak sesuai dengan usianya, karena dia usia kelas 2 tetapi hormon seksnya itu sudah usia SMP. Jadi saya untuk menyelamatkan peserta didik saya lainnya, dan saya tidak berani atau saya tidak hanya sisi sekolah, tetapi saya pihak ketiga, saya mendatangkan psikolog. Begitu ya, hebat Bu Tuti. Jadi Ibu Tuti memiliki siswa bernama Gibran, yang memiliki kasus ya, memiliki permasalahan pada dia gangguan konsentrasi, terutama juga untuk hormonnya juga melebihi anak usia SMP tidak seumurnya, sehingga merugikan teman yang lain tentunya ya, sehingga Ibu Tuti memanggil psikolog, memanggil orang tua juga, jadi terjadilah kolaborasi antara guru, psikolog, dan orang tua, sehingga orang tua memahami apa yang disarankan psikolog untuk memindahkan Gibran ke sekolah yang sesuai dengan kebutuhan Gibran. Begitu ya. Terima kasih, sangat tepat sekali keputusan Ibu Tuti ya untuk mengambil keputusannya. Baik, yang ketiga Ibu, langkah-langkah apa
prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini prosedurnya? Prosedur itu sekali lagi saya di sini selaku manajerial itu tidak bisa bekerja kalau tidak ada tim. Apapun di lembaga saya akan membentuk suatu tim, dan tim itu adalah membuat keputusan bersama. Satu lagi, kita harus berpihak kepada peserta didik. Betul, hebat. Terima kasih Bu, betul. Jadi apapun yang dilakukan memang harus itu ya, menurut Ibu Tuti harus berpihak kepada peserta didik ya. Jadi tidak boleh istilahnya mengutamakan murid yang ini, tetapi merugikan peserta didik yang lain. Begitu ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya itu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kalau dilema etika itu wajib dan harus segera diselesaikan, karena anak yang dia sukses apapun, pinter apapun, kalau etikanya di bawah standar, saya katakan dia adalah gurunya, orang tuanya tidak akan berhasil, karena etika adalah bagi saya adalah utama, yang terutama. Iya betul, begitu ya. Jadi menurut Ibu itu adalah kasus-kasus hal-hal seperti itu yang diutamakan adalah etika ya. Jadi memang itu yang harapan sekolah supaya sekolah ini berkembang sesuai dengan yang diinginkan, nyaman, menyenangkan, ramah anak begitu ya. Ya Ibu, terima kasih. Selanjutnya hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Alhamdulillah, kalau di lembaga saya itu orang tua, komite paguyuban, dewan guru itu saling melengkapi. Nah, kalau kita jadi awal itu mau tidak mau harus orang tua dan guru kelas punya kesepakatan. Maka kesepakatan itu dilakukan agar sama yang dilakukan di sekolah dan di rumah sama, sehingga peserta didik itu insya Allah Kita sama-sama kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita manusia-manusia kuat, itu kita jiwa
hitam putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jurasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya.